Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 511. Bos, di era ini, tidak peduli seberapa kuat prajurit itu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kapitalis kaya. Kata Koizumi sambil menghela nafas. Kamu benar. Stephen Lin mengangguk dan berkata, jika aku tidak salah, seharusnya Akagi Goxian yang memintamu untuk mematuhinya dengan syarat kamu tidak menghancurkan aula seni bela diri, kan? Ayah Koizumi dia tidak berbicara, tapi wajahnya agak gelap. Dengar, setidaknya kamu pernah bertemu orang jujur sepertiku. Stephen Lin tersenyum. Koizumi Kai memandang Stephen Lin, tersenyum dan berkata, Bos, saya ragu Anda tidak bisa. Petik 2. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, triknya tidak berguna bagi saya. Petik 2. Jika Anda bisa, maka Anda sudah saya gunakan. Itu. Kata Koizumi lagi. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kamu sedikit terlalu percaya diri. Saya tidak kekurangan wanita, apalagi wanita cantik. Petik 2. Benarkah? Tapi saya tidak berpikir mereka akan lebih baik dari saya memiliki kendali atas mereka. Teknik tempat tidur yang paling indah, tidak ada orang yang bisa turun dari tempat tidurku sebelum dia kelelahan, kata Koizumi. Teknik tempat tidur, apa itu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Koizumi Kai memandang Stephen Lin dengan apik. Lupakan saja, aku punya sesuatu untuk dilakukan besok. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu berkata, sekarang setelah aku melihat identitasmu, apa rencanamu? Aku hanya bisa menunggu misi berikutnya, kata Koizumi. Sebenarnya, saya memiliki sesuatu yang sederhana dan bebas risiko, dan pada saat yang sama, itu akan menyelamatkan Anda dari keharusan melakukan tugas berikutnya. Apakah Anda ingin memikirkannya? Stephen Lin bertanya. Ada apa? Tanya Koizumi curiga. Anda dapat memberitahu bos Anda bahwa Anda telah ditiduri oleh saya, dan kemudian saya kecanduan teknik tempat tidur Anda dan tidak dapat melepaskan diri, kata Stephen Lin. Kenapa kamu mengatakan itu? Koizumi ayah bertanya lebih bingung. Kalau aku bilang aku kasihan padamu, kamu tidak akan percaya. Nyatanya, setelah mengetahui bahwa kamu bukan budak Akagi Gangxian, aku merasa bahwa kamu berguna bagiku. Akagi Gangxian ingin bekerja sama denganku, dan aku sebenarnya berguna ke tempatnya, tapi kamu harus mengerti bahwa selama dua orang bekerja sama, pasti akan ada satu orang yang akan mendapatkan keuntungan dari kepala yang lebih besar. Ditempatkan oleh Akagi Goxian di sisiku sebenarnya adalah Akagi Goxian yang ingin tahu lebih banyak tentang saya melalui Anda dan membiarkan Anda memengaruhi saya, tetapi jika kita melihatnya sebaliknya, jika Anda dapat membantu saya memahami Akagi lebih banyak tentang Gangxian, bantu saya menemukan beberapa kartu truf Akagi Gangxian, maka nilai Anda akan cukup. Kata Stephen Lin sambil menatap Koizumi Kai. Kau ingin menyuapku? Koizumi bertanya dengan terkejut saat dia mengerti kata-kata Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, dalam kata-kata kerajaan naga kita, ini disebut tindakan balasan. Petik 2. Koizumi Kai terdiam. Dia bukan budak keluarga, kesetiaannya secara alami terbatas, dan dia masih dipaksa oleh Akagi Gangxian untuk membantu Akagi Gangxian dengan aula seni bela diri mereka. Dia tidak terlalu bersedia. Sekarang Stephen Lin telah menyatakan permohonannya. Kai, jika seperti itu permintaan dapat ditukar dengan manfaat yang cukup, bukan tidak mungkin untuk setuju. Pikirkan, jika kamu tidak setuju, maka misimu kali ini akan gagal, dan kamu akan disambut oleh misi berikutnya. Saat itu, kamu mungkin tidak akan bertemu seseorang yang jujur sepertiku. Gendut, itu akan tragis, pikirkanlah, perasaan dihancurkan oleh orang seperti itu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Apa yang bisa saya dapatkan?
Koizumi bertanya setelah lama terdiam. Yang paling bisa kamu dapatkan adalah kebebasan. Stephen Lin memandang Koizumi dan berkata, selama kamu menyetujui permintaanku, kamu dapat memberitahu Akagi Gangxian bahwa aku telah memiliki hubungan denganmu, dan kemudian nilaimu akan meningkat. Akagi Gangxian akan membiarkan Anda berpegang pada garis saya, dan kemudian saya akan memberi Anda beberapa informasi yang tidak relevan, dan Anda dapat meneruskannya ke Akagi Gangxian, maka Anda selalu dapat mempertahankan tingkat kebebasan yang besar. Lain, tanya Koizumi. Apa lagi yang kamu inginkan? Stephen Lin bertanya. Menurut kata-kata kerajaan nagamu, kamu adalah pelacur yang sia-sia. Koizumi Kai memandang Stephen Lin dengan ekspresi aneh. Batuk-batuk, Stephen Lin tersedak kata, pelacur putih, terbatuk sedikit malu, dan kemudian berkata, saya akan memberi Anda keuntungan, Anda dapat yakin tentang ini, jika tidak, Anda tidak akan bisa menang. Kepercayaan dari Akagi Gangxian. Saya akan memberi Anda sejumlah uang terlebih dahulu, dan selain itu, saya akan menempatkan beberapa orang di sekitar Anda dan membiarkan mereka bertanggung jawab untuk melindungi Anda dan memantau Anda, sehingga atasan Anda akan merasa bahwa saya menghargai kamu. Petik 2. Ya. Koizumi mengangguk dan setuju. Setelah turun, itu juga hal yang baik baginya untuk digunakan oleh Stephen Lin, setidaknya dia tidak harus pergi ke tempat lain untuk mengorbankan dirinya, tidak peduli apa, ini jenis penggunaan adalah hal yang baik. Kalau begitu, kamu bisa memberitahu Akagi Gangxian besok, kata Stephen Lin. Sebenarnya, bos, kamu bisa berpura-pura, aku tidak punya pendapat, kata Koizumi malu-malu. Batuk, pertunjukan palsu apa yang sebenarnya dilakukan, bukankah kamu dipaksa oleh Akagi Gangxian? Kata Stephen Lin. Tapi bos, kamu sangat tampan dan kuat. Kuncinya adalah kamu sangat pintar. Jika kamu dapat memiliki hubungan dengan orang sepertimu, itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan bagiku. Koizumi menatap Lin. Stephen berkata, matanya bisa dengan jelas melihat api keinginan. Dapat dilihat bahwa Koizumi Kai benar-benar tersentuh. Aku punya istri, kata Stephen Lin cepat. Aku tidak keberatan. Koizumi memandang Stephen Lin dan berkata, aku akan membiarkanmu, bos, menyadari apa itu kebahagiaan sejati seorang pria. Petik 2. Lupakan saja, aku sedang tidak mood. Stephen Lin melambaikan tangannya. Tangan dan menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, tapi bos, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu dipersilakan untuk datang kepadaku kapan saja. Kata Koizumi Kai. Yah, Stephen Lin mengangguk tanpa komitmen, lalu mengambil remote control dan menyalakan TV, dengan paksa mengakhiri percakapan di antara keduanya. Stephen Lin mengubah saluran sesuka hati. Tidak lama kemudian, Stephen Lin tercengang. Sebuah berita sedang diputar di TV. Baru saja, Mito Yohei, murid dari Tuan Miyamoto Musashi, master besar karate aliran ekstrim di kota A, berhasil mengalahkan super kuat dari kerajaan naga setelah pertempuran sengit selama setengah jam. Sudah lebih dari seminggu, kami memiliki ini adalah pertama kalinya seniman bela diri negara pot kaki mengalahkan pria super kuat dari negara naga ini. Ini adalah kemenangan besar bagi seni bela diri negara pot kaki kami. Selain itu, ada berita yang lebih menarik. Tuan ini, Mito Yohei baru berusia 29 tahun ini. Selanjutnya, stasiun ini akan menghadirkan wawancara eksklusif dengan Tuan Mito Yohei. Kata reporter dalam berita itu dengan penuh semangat. Kemudian, ketika kamera berputar, seorang pemuda muncul di depan kamera. Pria itu mengenakan karate, dan wajahnya sangat acuh tak acuh. Ada banyak bekas luka di wajahnya, dan dapat dilihat bahwa dia baru saja mengalami pertempuran yang tragis. Tuan Mito Yohei, bagaimana perasaan Anda sekarang? Tanya reporter itu. Tidak mood. Pemuda bernama Mito Yohei menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Mengapa kamu tidak punya mood? Kamu mengalahkan kekuatan super dari kerajaan naga. Menurut penyelidikan kami,
Nama orang ini adalah Zhao Hesan, dan dia adalah Raja Bela Diri peringkat 6 Kerajaan Naga. Sekte Awan Mengalir Sejati, beberapa Grandmaster kami telah dikalahkan oleh orang ini. Bukankah menyenangkan bahwa Anda dapat mengalahkan orang ini pada usia 30 tahun? Tanya reporter itu. Jangan senang, karena saya tidak pernah menganggap dia sebagai lawan saya, kata Mito. Tidak pernah menganggapnya sebagai lawanmu. Itu adalah Wuwang peringkat 6, Tuan Mito Yohei. Kamu juga pernah mengalami perjuangan keras untuk mengalahkan lawan, mengapa kamu tidak menganggapnya sebagai lawan? Ini terlalu berlebihan. Beberapa, tanya reporter itu dengan penuh semangat. Saya baru berusia 29 tahun ini, dan Zhao Hesan tidak dinobatkan sebagai raja ketika dia berusia 29 tahun. Kekuatannya saat ini hanyalah akumulasi waktu, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya, kata Mito yang ringan. Lalu menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu dari Kerajaan Naga? Tanya reporter itu. 10 dewa perang teratas. Mito Yohei berkata, hanya 10 dewa perang teratas yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya, karena masing-masing dari mereka dapat mencapai level yang mirip dengan saya sekarang pada usia 29. Ambillah 10 dewa perang teratas sebagai lawanmu. Tuan Mito Yohei, 10 dewa perang teratas adalah pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh dunia kita. Apakah Anda yakin? Reporter itu bertanya dengan ngeri. Dan saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan dalam waktu 10 tahun, kata Mito Yohei bangga. Ya Tuhan, saya sangat senang bahwa negara Footpen kami telah menghasilkan jenius seni bela diri seperti Anda. Anda memiliki ambisi seperti itu, dan Anda pasti akan menjadi master seni bela diri negara Footpen kami di masa depan. Namun, jika Anda ingin menantang 10 dewa perang teratas, Anda harus menjadi Raja Wu. Pertempuran Kerajaan Naga akan segera dimulai. Sebagai pembangkit tenaga listrik muda teratas di negara Footpen kami, maukah Anda berpartisipasi dalam pertempuran raja untuk memenangkan kemuliaan bagi Footpen saya negara? Tanya reporter itu. Aku akan. Mito Yangping mengangguk, dan kemudian berkata, aku akan membiarkan semua kerajaan naga dan pusat kekuatan di dunia barat tahu bahwa para pejuang kerajaan Footpen kita adalah yang terkuat dalam pertempuran raja. Tanda seru petik 2. Itu bagus, saya juga berharap melihat Anda bersinar dalam pertempuran raja. Omong-omong, Anda mengatakan bahwa Anda baru berusia 29 tahun, dan saya tiba-tiba berpikir bahwa ada juga seorang anak berusia 2 tahun di Kerajaan Naga suatu saat yang lalu. Raja seni bela diri di bawah 19 bernama Stephen Lin, apa pendapatmu tentang orang ini? Tanya reporter itu. Stephen Lin, aku juga pernah mendengar tentang dia. Dia adalah orang terkuat di bawah usia 30 tahun di Kerajaan Naga. Aku belum pernah bertarung melawannya, tapi selama dia berani muncul di depanku, aku akan melakukannya. Pasti beritahu dia bahwa yang terkuat di bawah usia 30 yang sebenarnya adalah aku. Kata Mito Yohei dengan niat membunuh ke arah kamera. Bab 512. Mito Yohei di depan kamera menunjukkan ambisinya kepada semua orang. Para prajurit dari seluruh negara cekungan kaki mendidih, mengalahkan Raja Bela Diri peringkat 6 pada usia 29. Ini adalah jenius langka yang telah terlihat dalam ratusan tahun. Seluruh dunia belum pernah mendengar tentang seorang pemuda yang menakutkan seperti itu. Dan pemuda seperti itu berasal dari negara mereka. Di masa depan, bukan tidak mungkin bagi prajurit ini untuk mengalahkan 10 dewa perang teratas di negeri naga. Di depan TV, Stephen Lin memandang Mito Yohei, sedikit terkejut. Mito Yangping mengalahkan Zhao Hesan, Raja Seni Bela Diri peringkat 6 dalam waktu setengah jam. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Mito Yangping juga memiliki kekuatan Raja Seni Bela Diri peringkat 6. Raja Seni Bela Diri peringkat 6 pada usia seperti itu langka di dunia, dan yang paling menakutkan. Masalahnya, orang ini tidak memiliki informasi sebelumnya, yang berarti dia muncul tiba-tiba,
dan dia memilih untuk muncul pada saat ini. Tujuannya sangat jelas, dan itu harus bersinar dalam pertempuran raja. Jika raja bela diri peringkat 6 langsung disegel dalam pertempuran raja, itu pasti akan mengejutkan dunia. Stephen Lin berpikir keras. Pada saat yang sama, berita bahwa Zhao Hesan dikalahkan oleh jenius seni bela diri berusia 29 tahun dari negara Futpen dengan cepat ditransmisikan kembali ke negara naga, dan pada saat yang sama, klip wawancara ini juga ditransmisikan kembali ke negara. Setelah mengetahui berita ini, seluruh seni bela diri kerajaan naga juga mendidih. Zhao Hesan adalah master seni bela diri yang hebat, dan dia juga kepala sekte terbesar ketiga, sekte awan mengalir yang sangat benar. Statusnya dalam seni bela diri dihormati. Karakter seperti itu dikalahkan oleh 29 tahun pendekar tua di negeri lembah kaki, tidak ada yang bisa menerimanya. Orang-orang tidak ingin percaya bahwa master seni bela diri yang hebat dari kerajaan naga akan dikalahkan seperti ini. Beberapa hari yang lalu, berita datang kembali dari negara Futpen dari waktu ke waktu. Zhao Hesan mengalahkan master besar negara Futpen lagi. Semua orang sangat senang dengan Zhao Hesan, dan merasa bahwa Zhao Hesan telah berjuang untuk seni bela diri negara naga di tanah negara lain Guang, dan sekarang, Zhao Hesan dikalahkan, dan dikalahkan oleh seorang pria berusia 29 tahun, dan semua orang sepertinya ditampar wajahnya. Malam itu, sekte awan mengalir yang sangat benar mengeluarkan pernyataan. Zhao Hesan tiba-tiba menderita diare sebelum perdebatan dengan orang lain, yang menyebabkan penurunan besar dalam kekuatan keseluruhan selama perdebatan, tetapi meskipun demikian, Zhao Hesan masih bertahan selama setengah jam dan akhirnya tidak punya pilihan selain menderita sakit perut dan menyesal kekalahannya. Begitu pernyataan ini keluar, seni bela diri semakin meledak. Bahkan jika Anda kalah, Anda bahkan membuat alasan untuk diri sendiri, yang sangat memalukan untuk membuangnya ke rumah nenek. Banyak orang merasa malu dengan pernyataan sekte awan mengambang yang sangat benar ini, dan semakin banyak orang yang marah dengan pernyataan sekte awan mengambang yang sangat benar ini. Pernyataan ini menyebar ke negara Futpen, yang segera menyebabkan ejekan dari seluruh orang di negara Futpen. Awalnya, kehilangan Zhao Hesan kepada orang lain telah membuat prajurit Longguo merasa sangat malu. Pada akhirnya, dia juga membuat alasan untuk diare, yang membuat prajurit Longguo merasa malu. Menghadapi ejekan seluruh orang di negara lembah kaki, prajurit Longguo tidak cara membuat bantahan apapun, hanya bisa diejek tak berdaya. Pada saat yang sama, sebuah suara juga muncul dalam seni bela diri. Suara ini, saya berharap bahwa yang kuat dalam seni bela diri yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja akan berpartisipasi dalam pertempuran raja ini. Jika ada penampilan yang luar biasa dalam pertempuran, mungkin bisa menyelamatkan sedikit muka untuk seni bela diri kerajaan naga. Dengan suara ini, Stephen Lin dapat dikatakan sebagai yang paling penuh harapan. Karena dia baru berusia 29 tahun ini, dan dikabarkan bahwa dia memiliki kekuatan raja bela diri peringkat kedua lebih dari setengah tahun yang lalu, dan dia masih terbangun dengan kualitas ganda. Sekarang setengah tahun telah berlalu, kekuatan dari sifat ganda yang dibangkitkan telah meningkat dengan sangat cepat. Tidak pasti bahwa Stephen Lin akan memiliki kekuatan raja bela diri peringkat ketiga atau keempat. Meskipun sulit untuk melampaui Mito Yangping, itu setidaknya cukup untuk melihat tidak. Selain itu, Mito Yohei juga menyebut Stephen Lin secara khusus. Jika Stephen Lin dapat berpartisipasi, setidaknya itu akan menjadi tanggapan. Namun, ada desas-desus di sungai dan danau bahwa Stephen Lin tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Ini membuat hati banyak orang menggantung sekaligus bagaimana jika Stephen Lin benar-benar tidak berpartisipasi. Meskipun pertempuran menganugerahkan raja adalah masalah pribadi ini telah melibatkan kehormatan seluruh seni bela diri. Jika Stephen Lin tidak berpartisipasi,
seluruh seni bela diri kerajaan naga akan dipermalukan bersama. Banyak orang secara spontan meluncurkan petisi di internet, berharap Stephen Lin dapat berpartisipasi dalam pertempuran raja dan memenangkan kemuliaan seni bela diri kerajaan naga. Hanya dalam beberapa jam, lebih dari 1 juta orang telah mengajukan petisi. Pada saat yang sama, di negara Lembah Kaki, Kota A, di rumah sakit, Zhao Hesan telah dirawat, dan saat ini terbaring di tempat tidur dengan kagum. Bajingan, mengapa ini terjadi? Mengapa ada pemuda yang begitu kuat di negara Lembah Kaki? Zhao Hesan meraung dengan marah, tidak peduli bahwa luka di tubuhnya akan terkoyak oleh raungan itu. 4 anggota jalan kanan 5 lainnya berdiri di samping Zhao Hesan dan tidak berani berbicara. Tidak, wajah ini harus diselamatkan, kita tidak bisa menunggu pertempuran raja. Aku akan segera menghubungi kepala sekte besar lainnya, dan aku harus menekan pusat perhatian pria bernama Mito Yohei sesegera mungkin. Bunuh dia, agar dia tidak menjadi orang kepercayaan seni bela diri kerajaan naga kita saat dia bangkit, kata Zhao Hesan, mengangkat telepon dan menelepon kerajaan naga. Tempat lain, di seberang lautan, adalah markas besar aliansi UKC. Yohei Mito dari negara Lembah Kaki, ini akan menjadi pesaing yang tangguh. Tres, Presiden aliansi UKC, berkata dengan cemberut. Setidaknya dia dari negara Futpen, bukan negara naga, kata seorang pria berambut putih yang kuat di sebelahnya. Yang lebih rumit sekarang adalah Stephen Lin tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Bagaimana menurutmu? Tres bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Saya pikir ini bisa dilakukan. Karena Mito Yohei telah menamai Stephen Lin, maka kita juga dapat meminta orang-orang kita untuk menyebutkan nama Stephen Lin. Sekarang banyak orang di Longguo mengajukan petisi online, berharap Stephen Lin dapat mengambil tindakan. Jika Anda menyebut Stephen Lin lagi, akan ada lebih banyak pemohon. Jika Anda dapat memaksa Stephen Lin untuk mengambil tindakan, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, maka orang-orang dari kerajaan naga akan benar-benar putus asa untuknya. Dapat dikatakan untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu, kata seorang pria Afrika Amerika. Masuk akal. Mata Tres berbinar dan berkata, aku akan meminta seseorang melakukannya segera. Petik 2. Jadi, setengah jam kemudian, semua pembangkit tenaga listrik di aliansi UKC yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk gelar raja mengeluarkan pernyataan bersama, dan mereka berharap Stephen Lin dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk gelar raja dan bertarung seperti laki-laki. Begitu pernyataan ini keluar, Stephen Lin sekali lagi didorong ke garis depan. Jumlah orang yang mengajukan petisi agar Stephen Lin bertarung di internet tiba-tiba melebihi 10 juta. Kota Xijing, kediaman Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di dekat jendela, melihat keluar jendela, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Ponselnya telah disetel untuk memblokir panggilan masuk, jadi sekarang, kecuali beberapa orang, tidak ada panggilan yang bisa masuk. Alasannya adalah karena terlalu banyak orang yang memanggilnya, berharap dia bisa bertarung dalam pertempuran raja. Bagi Stephen Lin, bukan tidak mungkin untuk bertarung dalam pertempuran raja, tetapi batas atasnya adalah membuka 3 pintu. Begitu 4 pintu dibuka dan bentuknya berubah, identitasnya tidak dapat disembunyikan dari mata orang-orang yang peduli. Lagi pula, ketika dia berada di medan perang di luar wilayah, dia selalu menunjukkan kepada orang-orang dalam bentuk membuka 4 pintu. Stephen Lin hari ini, setelah menggunakan obat rahasia Senong, memiliki kekuatan untuk membuka 3 pintu di sekitar Raja Bela Diri peringkat ketiga. Kekuatan seperti itu secara alami dapat bersinar dalam pertempuran raja yang biasa, tetapi kali ini pertempuran raja ada terlalu banyak yang tak tertandingi master berkumpul, dan kekuatan Raja Bela Diri peringkat ketiga tidak cukup. Jika Anda tidak berbicara tentang orang lain, cukup untuk mengatakan bahwa Mito Yohei sudah cukup untuk menghancurkannya. Jika Anda ingin bersinar dalam pertempuran raja, Anda setidaknya harus mencapai kekuatan Raja Bela Diri peringkat 6,
dan sekarang hanya ada 2 bulan tersisa sebelum pertempuran raja, dan itu akan memakan waktu 2 bulan untuk ditingkatkan. Dari Raja Bela Diri peringkat ketiga hingga Raja Wu peringkat 6, itu bukan tidak mungkin, kecuali jika Anda menggunakan kekuatan eksternal, seperti buah-buahan, seperti lebih banyak obat rahasia Senong. Buah Stephen Lin tidak mungkin dimakan, maka satu-satunya harapan adalah obat rahasia Senong. Namun, obat rahasia Senong harus dapat memiliki efek yang cukup. Stephen Lin tidak yakin. Stephen Lin jatuh ke dalam perenungan keesokan harinya. Hari ini adalah hari penting bagi Stephen Lin, yang akan bergabung dengan cabang Illuminati Asia di bawah kesaksian Yoshino. Pada pukul 9 pagi, Stephen Lin muncul di depan Yoshino Yoshihide tepat waktu. Tadi malam, itu benar-benar malam yang gelisah. Yoshino Eishi berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa sepi malam itu, akhirnya berakhir, bukan? Itu benar. Yoshino mengangguk dan berkata, saya sudah menyiapkan materi yang relevan, lihat, tidak? Jika Anda memiliki pertanyaan, tanda tangani saja. Petik 2. Stephen Lin mengambil dokumen itu, membacanya dengan cermat, dan menandatangani namanya di dokumen itu. Setelah itu, Yoshino juga menandatangani namanya di dokumen itu dan mencap segel cabang Illuminati Asia. Sejak itu, Stephen Lin menjadi anggota Illuminati cabang Asia. Seluruh prosesnya sangat sederhana, dan untuk proses ini, Stephen Lin menghabiskan beberapa hari di negara Lembah Kaki. Meskipun saya tidak berpikir kata-kata ini berguna bagi Anda, saya masih ingin mengatakan bahwa bergabung dengan cabang Illuminati Asia hanyalah titik awal. Tujuan akhir dari kita semua adalah untuk bergabung dengan Majelis Umum Illuminati, untuk bergabung dengan Illuminati. Majelis Umum. Ya, mereka semua adalah raksasa yang mampu mengendalikan dunia ini, dan hanya dengan bergabung dengan Majelis Umum Illuminati Anda dapat benar-benar melompat keluar dari aturan dunia ini, bekerja keras. Yoshino Eiji berkata dan menepuk bahu Stephen Lin. Keluar dari aturan dunia ini. Mata Stephen Lin menyala-nyala dengan api perang yang mengamuk. Baginya, melompat keluar dari aturan dunia ini adalah tujuannya untuk meninggalkan medan perang ekstrateritorial. Bahkan jika dia menjadi tiran yang menakutkan di medan perang ekstrateritorial, dia masih terbelenggu oleh aturan dunia ini. Untuk dapat menerobos dirinya sendiri, Stephen Lin memilih untuk meninggalkan medan perang ekstrateritorial, mulai dari pertarungan untuk keluarga Lin. Dan maju selangkah demi selangkah. Dia berharap suatu hari nanti, setelah jalan ini mencapai puncak, dia akan tumpang tindih dengan identitas kepala keluarga Lin dengan tiran. Dalam hal ini, mungkin dia bisa melompat keluar dari aturan dunia ini. Bergabung dengan Illuminati adalah batu loncatan lain untuk melompat keluar dari aturan dunia ini. Untuk masa depan, Stephen Lin sangat mendambakan. Pada saat yang sama, Long Domestic, sebuah kelompok pertukaran seni bela diri yang dipimpin oleh Master Huan Hai, Raja Bela Diri peringkat ke-7, juga telah bangkit dan menuju ke Foot Pen Country. Wajah yang hilang dari Zhao Hesan tadi malam akan dipulihkan oleh Tuan Huan Hai sendiri. Di sisi lain, Stephen Lin tiba-tiba menerima berita dari medan perang ekstrateritorial. Solo, master hebat dari 3 bilah, telah meninggalkan medan perang ekstrateritorial. Petik 2. Bab 513. Solo, master hebat dari gaya 3 pedang. Itulah orang yang berdiri di puncak seluruh medan perang asing, dan setenar tiran. Solo adalah penduduk asli negara Foot Pen, dikenal sebagai raja tak bermahkota negara Foot Pen. Beberapa orang mengatakan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat dewa perang, tetapi dia tidak pernah repot-repot untuk berpartisipasi dalam entry apapun. Oleh karena itu, sampai sekarang dia hanya seorang master besar di mata semua orang, tetapi di medan perang ekstrateritorial, setiap master hebat yang berani menantang Solo pada akhirnya akan dipotong-potong oleh Solo. Stephen Lin dan Solo bertarung, dan keduanya bertarung selama 3 hari 3 malam tanpa pemenang.
pada akhirnya, kedua belah pihak berhenti bertarung karena terlalu banyak kelelahan fisik. Dikatakan bahwa Solo telah berada di medan perang ekstrateritorial selama 20 atau 30 tahun, dan dia tidak pernah meninggalkan medan perang ekstrateritorial dalam beberapa dekade ini, dan sekarang dia telah meninggalkan medan perang ekstrateritorial lagi, yang cukup mengejutkan. Kemana dia pergi? Stephen Lin bertanya. Dari informasi yang tersedia saat ini, sepertinya dia telah kembali ke negara Futpen. Jawab bawahan itu. Negara cekungan kaki. Murid Stephen Lin menyusut. Zhao Hesan baru saja dikalahkan oleh Mito Yangping, dan kelompok pertukaran seni bela diri yang dibentuk oleh Master Huan Hai baru saja berangkat di Kerajaan Naga. Akibatnya, pada saat ini, Master Tiga Pisau Solo dari medan perang ekstrateritorial juga meninggalkan ekstrateritorial. Medan perang. Apakah ada sesuatu di antara hal-hal ini? Terhubung. Stephen Lin berpikir keras. Sementara itu, tempat lain. Kamu berhasil mengalahkan Stephen Lin. Akagi Gangxian bertanya dengan heran ketika dia menerima telepon dari Koizumi Kai. Ya, Tuan Akagi. Tepat setelah Lin Sang berhasil menandatangani dokumen keanggotaan hari ini, suasana hatinya sedang baik, jadi Koizumi berhenti di tengah kata-katanya dan tampak sedikit malu. Lalu bagaimana perasaannya padamu? Akagi Gangxian bertanya. Dia sangat menyukai saya dan memberi saya banyak uang, kata Koizumi. Lalu apakah dia mengatakan bahwa dia akan membawamu keluar dari negara lembah kaki? Akagi Gangxian bertanya. Dia tidak mengatakannya, tapi dia bilang dia punya istri, dan dia ingin aku mengikutinya sebagai pelayan. Dia mengatakan bahwa dia akan sering datang ke Futpen Country di masa depan, dan dia akan sering melihatku, Koizumi dikatakan. Sering datang ke Futpen Country. Apa yang kamu lakukan? Akagi Gangxian bertanya dengan penuh semangat. Aku juga tidak tahu, dia tidak mengatakannya, aku tidak perlu bertanya lagi. Kata Koizumi. Saya tidak tahu. Masalah ini sangat penting bagi saya. Anda harus memeriksanya dalam waktu singkat, apakah Anda mengerti? Kata Akagi Gangxian. Dimengerti, Tuan Akagi, kata Koizumi. Itu saja untuk saat ini. Setelah Akagi Gangxian selesai berbicara, dia menutup telepon. Ayah Koizumi meletakkan teleponnya, berjalan ke sisi Stephen Lin, dan berkata, saya sudah memberitahu Tuan Akagi semua yang Anda minta. Petik 2. Ya. Apakah dia tahu bahwa saya akan sering datang ke Futpen Country di masa depan? Lin tanya Stephen. Mengerti, tapi aku sedikit aneh, kenapa kamu ingin aku mengungkapkan informasi ini padanya? Koizumi bertanya dengan curiga. Ini bisa menciptakan ilusi bahwa kita sudah memiliki mitra di negara lembah kaki. Dalam hal ini, Akagi Gangxian tidak akan bisa duduk diam, maka dia akan mengambil inisiatif untuk menemukan saya, dan dalam kerjasama, siapapun yang mengambil inisiatif. Pertama berarti siapa yang pasif, kata Stephen Lin. Dimengerti. Xiao Kuan-kai tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata dengan kekaguman, aku tidak menyangka kamu sudah mulai merencanakan. Petik 2. Ini kepentinganmu. Stephen Lin memandang Xiao Kuan-kai dan berkata, kamu bertanggung jawab atas membantu saya menyampaikan kebenaran. Saya telah memberikan berita palsu dan benar kepada Akagi Takeken, dan saya dapat menggunakan informasi ini untuk mencapai tujuan saya. Petik 2. Bagaimana jika Akagi Goken mengetahuinya suatu hari nanti? Koizumi bertanya. Jika dia mengetahuinya suatu hari, maka dia hanya bisa menerima kenyataan. Jangan khawatir, bantu aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan, kata Stephen Lin. Ya, Koizumi ayah mengangguk dengan hormat. Oke, kamu tidak ada hubungannya di sini, kamu istirahat dulu. Stephen Lin melambaikan tangannya. Ya, Koizumi membungkuk dan pergi. Stephen Lin berdiri di samping tempat tidur dan melihat keluar jendela dengan cahaya aneh di matanya. Keesokan harinya, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Yoshino, meninggalkan kota Xijing, dan pergi ke bandara terdekat. Awalnya,
bergabungnya Stephen Lin dengan cabang Illuminati Asia adalah peristiwa yang sangat sensasional, tetapi dengan berita bahwa Zhao Hesan dikalahkan oleh Mito Yohei, berita itu tampak sedikit tidak penting, dan perhatian orang-orang sekarang tertuju pada lautan fantasi. Kelompok pertukaran seni yang dibentuk oleh para master, semua orang tahu bahwa Guru Huan Hai akan menemukan tempat untuk kembali, dan semua orang menantikan penampilan Guru Huan Hai. Tentu saja, pada akhirnya, Long Guo kehilangan banyak muka dalam masalah ini. Tidak ada cara untuk menyangkalnya. Bahkan jika Tuan Genkai akhirnya mengalahkan Mito Yohei, itu akan tetap menjadi pengganggu besar, dan kemuliaan tidak akan pergi kemana-mana, tetapi saat ini seni bela diri Kerajaan Naga sangat ingin menemukan jalan kembali, jadi semua orang seharusnya tidak tahu tentang masalah ini untuk saat ini. Dalam seni bela diri negara Lembah Kaki, hal ini telah lama dianggap sebagai lelucon besar. Mobil yang membawa Stephen Lin berhenti di luar bandara. Stephen Lin turun dari mobil, memeluk ayah Koizumi di sebelahnya, dan mencium kening ayah Koizumi. Lin Sang, sepertinya kamu dan Nona Koizumi kita sudah memiliki hubungan yang baik, kata Kobayashi Kingzi sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan berkata, Lin Sang kecil, Koizumi Kai adalah teman baikku, tolong bantu aku menjaganya dan jangan biarkan dia diganggu. Petik 2. Hei, begitu. Xiaolin Kingzi mengangguk. Aku pergi. Stephen Lin berkata dengan penuh kasih sayang kepada Koizumi Kai. Semoga berhasil, sayang, kata Koizumi. Stephen Lin tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Kobayashi Kingzi memandang Koizumi Kai dan berkata, kamu sangat beruntung. Petik 2. Koizumi ayah tersenyum manis, tapi tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, kota A. Pesawat yang membawa Master Huan Hai dan rombongannya mendarat di bandara kota A. Segera setelah Guru Huan Hai dan yang lainnya berjalan keluar dari bandara, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya segera muncul. Banyak media berita di negara Lembah Kaki menunggu di sini lebih awal, menunggu kedatangan Tuan Huan Hai dan yang lainnya. Tuan Huan Hai, apakah Anda benar-benar berencana untuk menantang seorang pemuda di bawah 30 tahun sebagai Raja Bela Diri peringkat 7? Tanya seorang reporter. Amitabha, dari sudut pandang biksu yang malang, cara seni bela diri hanya kuat dan lemah, tidak tua dan muda. Guru Huan Hai berkata ringan saat dia berjalan keluar. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah master seni bela diri yang sudah lama berdiri. Ketika kamu berurusan dengan anak muda di bawah usia 30 tahun, apakah kamu menindas yang kecil? Seorang reporter bertanya lagi. Tuan Huan Hai menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Huan Hai, apa pendapat Anda tentang Mito Yohei dari negara Lembah Kaki kita? Dia baru berusia 29 tahun sekarang, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Seni Bela Diri kelas 6. Apakah dia akan menjadi musuh yang kuat dari seni bela diri Kerajaan Naga di masa depan? Tuan Huan Hai, bahkan di antara 10 dewa perang teratas, hanya sedikit orang yang dapat mencapai tingkat Raja Bela Diri peringkat 6 sebelum usia 30 tahun, dan masa depan Mito Yangping bahkan mungkin melampaui 10 dewa perang teratas. Apa pendapatmu tentang ini? Tuan Huan Hai, Tuan Huan Hai. Wartawan di sekitarnya melemparkan pertanyaan satu demi satu. Tuan Huan Hai dengan tenang melewati sekelompok wartawan, dan kemudian masuk ke mobil yang telah diatur sejak lama dan meninggalkan tempat kejadian. Di dalam mobil, wajah Guru Huan Hai menjadi sangat jelek. Pertanyaan para reporter itu semuanya mengungkapkan pesan bahwa orang-orang di negara Lembah Kaki telah menganggap Mito Yang Hei sebagai harapan seni bela diri negara mereka dalam beberapa dekade mendatang, dan Mito Yang Hei juga memiliki kekuatan seperti itu. Jika Mito Yohei dibiarkan tumbuh dewasa, itu akan menjadi masalah serius bagi Kerajaan Naga di masa depan. Master Huan Hai tidak bisa tidak mengingat nasihat yang diberikan kepadanya oleh kepala beberapa sekte. Apakah itu benar-benar akan membunuh orang kepercayaan masa depan ini?
Guru Huan Hai jatuh ke dalam perenungan. Di sisi lain, sebuah mobil melaju kencang menuju kota A. Di dalam mobil duduk seorang lelaki tua yang membungkuk. Orang tua ini tidak lain adalah Stephen Lin yang telah membuka 4 pintu. Pada saat ini, Stephen Lin belum memiliki pertempuran, tetapi dia sudah membuka 4 pintu, yang di masa lalu hanya bisa dilihat di medan perang di luar wilayah. Stephen Lin mengemudi tanpa ekspresi lain di wajahnya. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Bi Feiyun. Stephen Lin mengangkat telepon. "Kamu tahu, apakah kamu masih di kota Xijing?" Tanya Bi Feiyun di ujung telepon. "Saya di bandara, dan saya akan segera kembali ke China," kata Stephen Lin. "Hei, yah, seharusnya sudah terlambat." Bi Feiyun menghela nafas. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya. "Kamu harus tahu bahwa Zhao Hesan dikalahkan oleh Mito Yohei, seorang pemuda berbakat dari negara lembah kaki malam sebelumnya." Bi Feiyun bertanya. "Aku tahu." Stephen Lin mengangguk. Zhao Hesan dikalahkan, dan seluruh seni bela diri kerajaan naga sangat terkejut. Pada saat yang sama, ini adalah hal yang paling memalukan dalam seni bela diri kerajaan naga selama bertahun-tahun. Jadi beberapa sekte pertama mengadakan pertemuan malam itu. Sebelum kemarin, tetapi mereka tidak memberitahu saya kapan pertemuan itu diadakan. Pada pertemuan ini, mereka memutuskan untuk membiarkan Tuan Huan Hai memimpin beberapa orang untuk membentuk kelompok pertukaran untuk pergi ke negara lembah kaki untuk menantang Mito Yohei, dalam rangka untuk menyelamatkan muka. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Tuan Huan Hai adalah seorang Grandmaster terkenal. Untuk menantang seorang pemuda berusia 29 tahun, itu menggertak yang kecil, tetapi yang membuat kita kehilangan orang yang begitu besar, dan sekarang kita hanya bisa melakukan ini. Saya tidak keberatan dengan ini, tetapi hari ini, saya tidak sengaja mendapat kabar bahwa selain berdiskusi dengan Mito Yohei, Tuan Huan Hai memiliki misi lain, yaitu membunuh Mito Yohei, kata Bi Feiyun dengan suara yang dalam. "Tidak bisakah kamu bermain seperti ini?" Stephen Lin berkata dengan cemberut. "Hei, mereka terbiasa menjadi sombong, dan mereka tidak tahan dengan hal seperti itu, jadi mereka membuat keputusan seperti itu. Jika ini masalahnya, maka masalah ini akan merepotkan. Mito Yangping sekarang telah dianggap sebagai untuk masa depan. Harapan seni bela diri negara Futpen, jika dia benar-benar dibunuh oleh Master Huan Hai, dengan karakter seniman bela diri negara Futpen, maka pasti akan menjadi pertarungan antara seni bela diri kedua negara, dan seni bela diri kedua negara pasti akan diselimuti darah dan hujan. Ini akan menjadi malapetaka bagi seni bela diri kedua negara. Saya pasti tidak bisa duduk dan menonton situasi seperti itu terjadi," kata Bi Feiyun dengan penuh semangat. Bab 514. Sungguh memalukan dibuang di rumah. Stephen Lin tersenyum main-main. Ini adalah contoh khas tidak bisa bermain. Tidak memalukan kalah dari generasi muda seseorang. Yang memalukan adalah menemukan berbagai alasan datang untuk membunuh generasi muda keluarga. Itu benar-benar memalukan dan dibuang ke rumah. Menurut rutinitas novel, praktik sekte besar di kerajaan panjang itu benar-benar penjahat bagi orang-orang kerajaan Futpen. Mereka telah melupakan tujuan awal kita. Tujuan kita adalah untuk menemukan sekte Yaki dan menyelamatkan wajah kita, tetapi sekarang telah berubah menjadi konfrontasi antara seni bela diri kerajaan naga dan seni bela diri kerajaan Futpen, yang persis sama dengan Anda. Sebelumnya tebakan bertepatan, saya telah mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, tetapi mereka telah dibutakan oleh rasa malu di depan mereka. Mereka tidak mendengarkan bujukan saya sama sekali, dan saya tidak memiliki cara untuk menghubungi Guru Huan Hai, jadi saya hanya bisa memanggil Anda. Jika Anda berada di negara lembah kaki, saya harap Anda dapat menghentikan Tuan Huan Hai. Tetapi sayangnya Anda akan segera pergi, hei, maka saya hanya bisa memikirkan cara lain. Petik 2. Bi Feiyun menghela nafas.
Kamu tidak bisa menghentikan masalah ini sendirian, bahkan aku, kata Stephen Lin. Itulah yang saya katakan, tetapi jika saya tidak melakukan apa-apa dan membiarkan ini terjadi, maka hati nurani saya tidak akan hilang, kata Bi Feiyun. Ayah, saya dengan tulus mengucapkan sepatah kata pun, Anda tidak terlalu muda, jangan terlalu khawatir tentang seni bela diri, latih murid Anda dengan baik, sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang stabil selama beberapa tahun lagi, kata Stephen Lin. Mengapa saya tidak tahu kebenaran ini, tetapi saya adalah orang seni bela diri naik turun, sebagai orang seni bela diri, saya harus mengambil tanggung jawab saya. Saya hanya bisa membujuk mereka sekarang, dan tidak ada yang lain. Tahu nasibmu, ayo lakukan ini dulu. Setelah Bi Feiyun selesai berbicara, dia menutup telepon. Stephen Lin melemparkan telepon ke samping, memegang kemudi, dan berpikir keras. Kota A. Master Huan Hai dan yang lainnya check-in ke Hotel Zhao Hesan dan melihat Zhao Hesan yang telah kembali dari rumah sakit. Tuan Huan Hai, pihak lain telah menerima surat tantangan yang kami ajukan, dan dijadwalkan untuk bertanding di dojo karate aliran ekstrim pada jam 8 malam ini. Tuan Huan Hai, martabat seni bela diri kerajaan naga kami sepenuhnya bergantung pada Anda. Zhao Hesan, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Amitabha, biksu yang malang itu pasti akan melakukan yang terbaik. Guru Huan Hai berkata dengan tangan terkatup. Tuan Huan Hai, kami tidak hanya ingin menang malam ini, tetapi juga memotong masalah di masa depan, tolong jangan ragu lagi. Zhao Hesan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Master Huan Hai sedikit berubah, dan kemudian dia berkata, seorang biksu, dengan belas kasih sebagai hati. Petik 2. Bunuh Mito Yohei, dan seni bela diri kerajaan naga kita akan kehilangan orang kepercayaannya dalam beberapa dekade mendatang. Hanya dengan begitu kerajaan naga kita bisa bela diri. Seni terus berdiri di dunia. Di puncak, ini adalah belas kasihan sejati. Belas kasihan untuk seni bela diri kita, kata Zhao Hesan. Amitabha. Guru Huan Hai mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha. Selanjutnya, Tuan Huan Hai, ini juga arti dari klan naga tingkat tinggi. Zhao Hesan berkata dengan suara rendah. Apa? Tuan Huan Hai memandang Zhao Hesan dengan heran. Mereka juga tidak ingin Mito Yohei tumbuh dewasa. Jika Mito Yohei dapat dibunuh sekarang, akan ada satu pembangkit tenaga listrik tingkat Ares yang berkurang di negara lembah kaki di masa depan, dan ancaman terhadap kita akan jauh berkurang. Kata Zhao Hesan. Senior klan naga yang mana? Tuan Huan Hai bertanya. Zhou Wutong, Zhou Lao. Kata Zhao Hesan. Penatua Zhou. Murid guru Huan Hai tiba-tiba menyusut. Penatua Zhou, yang merupakan manajemen puncak klan naga. Ya, ini adalah salam dari Penatua Zhou sendiri, sehingga kamu harus membunuh Mito Yangping. Kata Zhao Hesan. Aku mengerti. Tuan Huan Hai mengangguk. Jika dia ragu sebelumnya, tapi sekarang dia sama sekali tidak. Zhou tua menyambutnya secara langsung. Bahkan dia harus menganggapnya serius. Bagaimanapun, klan naga mengelola seluruh hutan seni bela diri meskipun dia adalah kepala biara kuil Shaolin, dia masih belum cukup untuk melihat di depan Zhou Lao. Malam tiba. Master Huan Hai dan yang lainnya meninggalkan hotel bersama-sama dan pergi ke dojo karate aliran ekstrim. Pada saat ini, dojo karate ini sudah penuh dengan orang, termasuk reporter, orang-orang yang sangat praktisi karate, dan orang-orang dari sekte lain. Karate aliran ekstrim adalah genre karate yang terkenal di negara lembah kaki. Genre ini terinspirasi oleh kekuatan inci negara naga. Ada banyak gerakan eksplosif instan dalam gerakan, dan mematikannya luar biasa, dan pemimpinnya Miyamoto Musashi dia juga seorang master karate yang hebat di negara cekungan kaki. Awalnya, Zhao Hesan seharusnya bertarung dengan Miyamoto Musashi, tetapi setelah mereka datang ke sini, Miyamoto Musashi tidak muncul dan mengirim murid pribadinya Mito Yohei untuk bersaing dengan Zhao Hesan. Pada saat itu,
Zhao Hesan sangat marah, dan berencana untuk memberi pelajaran yang baik kepada Mito Yangping, dan kemudian memaksa Miyamoto Musashi keluar, tetapi wajahnya ditampar oleh Mito Yangping. Ketika Zhao Hesan berjalan ke dojo bersama dengan Master Huan Hai dan yang lainnya, ada ledakan ejekan di tempat kejadian. Wajah Zhao Hesan sangat jelek. Terakhir kali dia datang, dia sombong dan dipukuli di wajahnya. Meskipun dia datang untuk menantang kali ini, protagonisnya bukan dia, tetapi Tuan Huan Hai yang lebih kuat. Ini adalah saat Anda kalah 1 lawan 1 dengan orang lain, dan kemudian meminta orang lain untuk kembali untuk Anda. Tidak peduli apakah Anda menemukan tempat ini atau tidak, Anda ditakdirkan untuk dipandang rendah dan dihina oleh orang lain. Pada saat ini, pemandangannya agak bising. Tuan Huan Hai dan yang lainnya berkumpul di sisi aula seni bela diri. Tuan Huan Hai sedang duduk di kursi, tangannya terlipat, dan dia sedang bermeditasi. Di sisi berlawanan dari mereka, sekelompok orang yang mengenakan seragam karate ekstrim menyaksikan dengan agresif ke samping mereka. Di antara sekelompok orang ada seorang pemuda dengan kepala rata, dia berdiri dengan satu kaki lainnya sedikit ditekuk, dan tangannya dilipat ke atas, seluruh orang tampak seperti peluru. Dia berdiri di sana, tidak bergerak, tetapi semua mata tertuju pada pria itu. Orang ini adalah Mito Yohei. Semalam, ia dianggap sebagai sosok harapan masa depan oleh para pencak silat negeri lembah kaki itu. Zhao Hesan memandang Mito Yangping dengan wajah muram, dan dia membenci pemuda yang mengalahkannya ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk tiba-tiba muncul di samping Zhao Hesan dan yang lainnya. Kapan keluhan itu akan dilaporkan? Jika kamu kalah, kamu akan kalah, jadi mengapa mengejar mereka? Lelaki tua itu menghela nafas. Zhao Hesan mengerutkan kening dan menatap lelaki tua di sampingnya. Tubuh lelaki tua itu sedikit menakutkan. Rasanya seperti saya berusia 80 atau 90 tahun. Dari mana asal lelaki tua itu? Zhao Hesan berkata dengan cemberut. Tuan Huan Hai memandang lelaki tua itu, dan setelah menemukan bahwa pihak lain adalah lelaki tua biasa tanpa paksaan, dia menutup matanya lagi. Jika kamu membunuh Mito Yohei di sini hari ini, seni bela diri kerajaan naga dan seni bela diri kerajaan Futpen akan terjebak dalam pembantaian tanpa akhir. Pikirkanlah, kamu baru saja kalah dalam pertempuran normal, bukankah itu sepadan? Itu sepadan, kata lelaki tua itu lagi. Mendengar kata-kata orang tua itu, pupil mata Zhao Hesan sedikit menyusut. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Mito Yohei akan dibunuh. Bagaimana bisa lelaki tua ini mengatakannya dengan santai? Apakah dia menebak, atau dia benar-benar tahu apa yang sedang terjadi? Zhao Hesan meraih kerah pria tua itu dan mengangkatnya, dan bertanya, dari mana asalmu, Pak Tua? Pria tua itu memandang Zhao Hesan dengan acuh tak acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, wasit di tempat kejadian melangkah ke lapangan dan dengan keras mengumumkan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Zhao Hesan mendorong lelaki tua itu pergi, dan berkata dengan kejam, jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Petik 2. Pergi. Prajurit kerajaan naga di sekitarnya juga berkata. Itu saja. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, menghilang di depan semua orang. Bodoh. Zhao Hesan berkata dengan nada menghina. Pada saat yang sama, di tengah dojo, wasit berkata dengan keras, pertama-tama, kami mengundang pecundang kami, dan juga penantang kami, Tuan Huan Hai, kepala biara dari kuil Shaolin Longguo. Tuan Huan Hai adalah raja bela diri peringkat ke-7 Longguo, dan dia juga berada di puncak seni bela diri Longguo. Seniman bela diri. Petik 2. Master Huan Hai membuka matanya, bangkit dari tanah, dan berjalan ke dojo dengan tangan terlipat. Selanjutnya, ada murid kurator karate ekstrim, Tuan Gao Gongwang untuk bermain. Teriak wasit, Gao Gongwang. Banyak orang tercengang ketika mendengar nama ini, karena menurut mereka,
lawan Master Genkai adalah Mito Yohei, siapakah Gao Miao ini? Tuan Huan Hai juga sedikit terkejut, dia melihat seseorang yang keluar dari kerumunan. Pria itu kurus, mengenakan seragam karate biasa, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Donor, bukankah lawan saya seharusnya Mito Yohei? Master Huan Hai bertanya kepada wasit. Tuan Huan Hai, Anda baru saja mengirimkan surat tantangan dan tidak menentukan lawan, jadi siapapun lawan Anda akan diatur oleh karate ekstrim. Jelas wasit. Mendengar kata-kata wasit, wajah Master Huan Hai, Zhao Hesan, dan lainnya menjadi sangat jelek. Di mata mereka, Mito Yohei seharusnya menjadi master karate ekstrim pertama, tetapi saat ini mereka benar-benar mengirim uang ke istana yang tinggi. Apakah ini meremehkan Master Huan Hai? Atau, apakah Gao Gongwang ini juga seorang ahli super yang belum pernah ada di dunia, jenis yang bisa mengalahkan Tuan Huan Hai? Ini agak berlebihan. Bagaimana bisa dua master super muncul pada saat yang sama dalam karate ekstrim kecil? Donor, saya harap lawan saya adalah Mito Yohei, bukan donor Gao Gongwang ini. Guru Huan Hai berkata dengan wajah jelek. Jika kamu mengalahkanku, kamu memenuhi syarat untuk melawan Mito Yohei. Takamiya Makoto, yang berdiri di hadapan Master Genkai, berkata tanpa ekspresi. Apakah ini benar? Tuan Huan Hai bertanya. Benarkah? Gao Gongwang mengangguk. Bagus. Tuan Huan Hai mengangguk. Dia memutuskan untuk membunuh Gao Gongwang di depan ratusan orang Tionghoa yang hadir. Di satu sisi, dia akan memperkuat reputasinya, dan di sisi lain, dia juga akan menggigit dengan baik. Menjijikkan. Orang-orang di sekitar lembah kaki sangat bersemangat. Menurut pendapat mereka, Gao Gongwang pastilah kartu truf lain dari aliran batas. Jika Gao Gongwang dapat mengalahkan Luang Master Huan Hai peringkat 7, efek sensasionalnya pasti tidak akan lebih baik dari Mito. Yang Ping mengalahkan Zhao sebelumnya. Sungai dan gunung kecil. Donor, maafkan aku. Guru Huan Hai berkata kepada Gao Gongwang dengan kedua tangannya terkatup. Gao Gongwang berdiri di sana, tangannya terkulai secara alami, dan dia tidak berbicara. Dengan perintah wasit, pertempuran dimulai. Bab 515. Dawei Tianlong, hancurkan koplingnya. Master Huan Hai meraung di dalam hatinya, dan menggunakan teknik telapak tangan yang menakutkan ke arah Gao Gongwang di depannya. Idenya sangat sederhana, gunakan waktu tersingkat untuk mengalahkan Takamiya Wang, lalu bertarung dengan Mito Yohei, dan kemudian cari kesempatan untuk secara tidak sengaja menyingkirkan Mito Yohei. Telapak tangan yang ditopang oleh tubuh kaku itu memandang ke arah Gao Gong dengan kekuatan yang tidak diragukan lagi sebanding. Gao Gongwang berdiri di sana, menatap Guru Huan Hai dengan acuh tak acuh. Melihat telapak tangan ini hendak mendarat di tubuh Gao Gongwang. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba terpancar dari tubuh Gao Gongwang. Momentum ini seperti pisau lurus ke arah Master Huan Hai. Tubuh Master Huan Hai jatuh ke dalam gua es dalam sekejap. Wajah Guru Huan Hai berubah secara dramatis. Pria biasa-biasa saja di depannya ternyata menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan jauh melampaui imajinasinya. Aura seperti pedang saja telah melampaui kekuatan cengkeraman penghancur Guru Huan Hai. Tidak ada gaya pisau tangan surah. Suara acuh tak acuh muncul di telinga Tuan Huan Hai. Pada saat yang sama, tubuh Gao Gongwang bergerak. Tangan dan 5 jarinya saling berdekatan, seolah-olah mereka telah menjadi 2 pisau. Dalam sekejap mata, Gao Gongwang datang ke depan Master Huan Hai, dan kemudian memotong tangannya ke arah Master Huan Hai. Saat tangan hendak jatuh pada Tuan Huan Hai, tangan itu tiba-tiba berubah menjadi 4 pasang, dan akhirnya dengan cepat berubah menjadi 8 pasang. Master Huan Hai gemetar di dalam hatinya, dan dia tidak punya waktu untuk berhenti, jadi dia hanya bisa mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Ledakan, memanggil. Master Huan Hai dan Gao Gongwang berjalan melewati satu sama lain dan berhenti dengan punggung saling berhadapan.
Gao Gong melirik dadanya. Dadanya sedikit merah, di mana itu terkena telapak tangan iblis yang patah. Di sisi lain, Guru Huan Hai berdiri di sana, tidak bergerak. Saat berikutnya, puff, satu demi satu, darah segar keluar dari tubuh Master Huan Hai. Pakaian di tubuhnya retak beberapa kali dalam sekejap, dan kulit di bawah pakaian itu bahkan muncul satu demi satu dari bekas luka. Bekas luka ini, seolah-olah dipotong oleh pisau, sangat halus. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Bahkan orang-orang di lembah kaki yang optimis tentang Gao Gongwang, mereka tidak menyangka bahwa Gao Gongwang dapat dengan mudah memotong tubuh Guru Huan Hai dengan sepasang tangan. Anda harus tahu bahwa Tuan Huan Hai adalah Raja Bela Diri peringkat 7, dan tubuh kaku dari Raja Bela Diri peringkat 7, bahkan jika itu adalah peluru biasa, itu mungkin tidak dapat menembusnya. Pisau, Zhao Hesan dan yang lainnya bahkan lebih seperti melihat hantu. Kuil Shaolin memiliki keterampilan unik yang disebut tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dan Tuan Huan Hai sendiri menguasai keterampilan unik ini. Dapat dikatakan bahwa pertahanan fisik Master Huan Hai pasti lebih tinggi daripada Martial King peringkat 7 lainnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Master Huan Hai akan memimpin tim ke kerajaan Foot Pen. Hampir sulit bagi Martial King dari tingkat yang sama untuk menyakiti Huan Hai Tuan, maka setidaknya Tuan Huan Hai tidak akan memiliki risiko kalah. Tapi sekarang, pertahanan fisik Guru Huan Hai telah dipatahkan oleh pria bernama Gao Gongwang dengan pisau tangan sederhana. Ini seperti Anda memotong rompi anti peluru dengan pisau kertas. Ini benar-benar di luar akal sehat. Master Huan Hai menoleh untuk saling memandang dengan susah payah. Dia tidak tahu mengapa Gao Gongwang ini begitu menakutkan. Mematahkan tubuhnya yang kaku dengan pisau tangan, bahkan seorang Raja Bela Diri peringkat ke-9 peringkat 8 mungkin tidak dapat melakukannya. Mungkinkah orang di depannya adalah dewa kekuatan perang di negara lembah kaki? Pada saat ini, Gao Gongwang juga menoleh. Dia perlahan berjalan menuju Guru Huan Hai. Orang-orang di sekitar negara Foot Pen bersorak. Tuan Huan Hai terluka, tetapi dia tidak jatuh dan dia tidak mengakui kekalahan. Oleh karena itu, pertempuran akan berlanjut. Artinya, selanjutnya, mereka akan melihat siksaan sepihak dari Tuan Huan Hai oleh Gao Gongwang. Raja Bela Diri peringkat ke-7 dirusak oleh orang-orang kuat kita, yang cukup untuk membuat orang bersemangat. Wajah Master Huan Hai sangat jelek, tetapi begitu dia bertarung, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan-lawan, tetapi jika dia menyerah, itu akan terlalu jelek. Bagaimanapun, dia hanya menderita beberapa luka kulit sekarang. Guo Wulins wajah benar-benar hilang. Tepat ketika Tuan Huan Hai terjerat, Gao Gongwang bergerak. Sedikit di bawah kakinya, seluruh orang berubah menjadi pisau tajam, dan langsung pergi ke Tuan Huan Hai. Wajah Tuan Huan Hai berubah secara dramatis. Kecepatan Gao Gongwang sangat cepat, dan dia sudah berada di depannya dalam sekejap mata. Sepertinya pihak lain tidak berniat membiarkannya menyerah sama sekali. Kekuatan besar meletus dari kaki Tuan Huan Hai, dan seluruh orang dengan cepat mundur kembali, mencoba membuka jarak dari Tuan Huan Hai, tetapi Gao Gongwang terlalu cepat, dan dia telah menyusulnya dalam sekejap mata. Tangan Gao Gongwang membuat pisau tangan dan bergerak menuju leher Master Huan Hai. Pukulan ini, tujuannya adalah untuk membunuh. Tuan Huan Hai terkejut, dia ingin bersembunyi, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk bersembunyi sama sekali. Melihat bahwa pisau tangan Gao Gongwang akan jatuh di leher Tuan Huan Hai. Pada saat ini, sosok seperti petir turun dari langit dan menghantam keras ke arah Gao Gongwang. Reaksi Gao Gongwang sangat cepat, dan pisau dicabut dari leher Master Huan Hai dan bergerak ke udara, dibanting keras dengan kepalan dari sosok yang jatuh dengan cepat. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Energi yang kuat keluar dari tabrakan kedua orang itu. Tanah di bawah kaki Gao Gongwang hancur dan penyok karena tidak tahan dengan tekanan besar dari atas. Pada saat yang sama, sebuah kaki muncul di depan Master Huan Hai dan menendangnya langsung ke dada Master Huan Hai,
menendang Master Huan Hai sejauh puluhan meter dan menendang jauh dari medan perang. Bang 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 bang. Sosok yang jatuh dari langit dan Gao Gongwang, yang hampir menabrak tanah, bertarung ratusan kali dalam sekejap. Tubuh keduanya berubah menjadi hantu yang melintas di tengah dojo, membuat orang terpesona. Zhao Hesan, yang ada di sampingnya, melebarkan matanya dan melihat semua ini dengan tidak percaya. Dengan penglihatannya, dia hampir tidak bisa melihat semua yang terjadi di tengah dojo. Dua orang di tengah dojo, baik dari segi kecepatan dan kekuatan, telah mencapai tingkat keterlaluan yang berada di luar jangkauan normal. Manusia, bahkan jika itu dia, diperkirakan dalam pertempuran yang begitu sengit, itu hanya bisa berlangsung selama puluhan detik. Yang paling mengejutkan Zhao Hesan adalah bahwa sisi lain dari pertempuran itu adalah lelaki tua bungkuk yang telah membujuk mereka sebelumnya. Meskipun lelaki tua itu membungkuk, dia sangat kuat. Gao Gongwang bisa memotong pisau tangan dari tubuh Tuan Huan Hai, dan tidak bisa melukai lelaki tua itu sama sekali. Ledakan. Dengan suara keras, kedua sosok itu dipisahkan oleh jarak belasan meter dan berdiri di tepi dojo. Pada saat ini, asap dan debu yang disebabkan oleh pertempuran antara keduanya di dojo perlahan menghilang. Mata semua orang melebar dan mulut mereka terbuka. Dojo asli telah hancur total saat ini, dan dojo penuh dengan lubang. Di tengah dojo terdapat lubang yang dalam dengan cekungan minimal 1 meter. Lubang ini sangat cocok untuk tumbukan pertama antara keduanya tadi. Ini bukan orang, ini sama sekali bukan orang, kata Zhao Hesan tanpa sadar. Guru Huan Hai, yang ditendang dan tidak terpengaruh, mengatupkan kedua tangannya, berdiri di kejauhan dan melafalkan nama Buddha dalam hati, tangannya gemetar tak terkendali. Mito Yohei, yang berdiri dengan satu kaki, juga telah meletakkan kaki lainnya saat ini, dan menatap lelaki tua yang membungkuk dengan kegilaan di wajahnya. Seluruh dojo terdiam, dan semua orang terpana dengan apa yang terjadi di depan mereka. Lama tidak bertemu. Gao Gong saling memandang dan berkata tiba-tiba, "Ya." Pria tua yang bungkuk itu menjawab tanpa ekspresi. Mendengar ini, semua orang tahu bahwa lelaki tua bungkuk itu dan Gao Gongwang seharusnya sudah saling mengenal. "Kamu seharusnya tidak berada di sini." Pria tua yang bungkuk itu tiba-tiba berkata. Gao Gongwang mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu ingin mengurus masalah ini?" "Hati-hati." Orang tua itu mengangguk. Meskipun dia hanya mengatakan satu kata, dia bisa merasakan sikap tegas. "Ini tidak baik," kata Gao Gongwang. "Sebagai master hebat dari gaya 3 pedang, kamu menyamar sebagai orang lain untuk bertarung melawan generasi muda, tidak apa-apa," tanya lelaki tua itu. Mendengar ini, pikiran semua orang sepertinya diledakkan oleh petir. Tuan Besar 3 Pedang. Hanya ada satu orang di seluruh dunia yang dapat dinobatkan sebagai Great Master of the Three Swords, dan orang itu adalah Great Master of the Three Swords, Solo, di medan perang di luar wilayah, dan juga Sword Saint of the Sword. Negara Futpen. Pria di depannya, bernama Gao Gongwang, ternyata adalah Solo, Master Besar Gaya 3 Pedang. Ini di luar ekspektasi semua orang. Wajah Gao Gongwang muram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Pria tua yang membungkuk itu menggerakkan tangan dan kakinya, memandang Gao Gongwang dan bertanya, "Apakah kamu tidak akan mengakuinya? Kamu harus mengerti bahwa perjalanan ke air berlumpur ini tidak ada hubungannya denganmu," kata Gao Gongwang. "Itu tidak ada hubungannya dengan siapa itu. Itu bukan terserah kamu. Karena kamu tidak berencana untuk mengakuinya, aku hanya bisa memukulmu untuk mengakuinya," kata lelaki tua itu. Lututnya tiba-tiba ditekuk, dan seluruh orang tampaknya tertindas untuk musim semi ekstrim pada umumnya. Saat berikutnya, kaki lelaki tua itu terentang lurus. Ledakan. Dengan ledakan keras, lelaki tua itu langsung melintasi jarak lebih dari 10 meter dan datang ke Gao Gongwang. Cepat sekali. Semua orang di sekitar tidak bisa berkata-kata karena ngeri. Kecepatan ini di luar pemahaman mereka.
Wajah Gao Gongwang tanpa ekspresi, dan tangannya terangkat, masih berbentuk pisau. Kamu yang tidak memiliki pisau bukanlah lawanku. Pria tua itu mencibir, mengepalkan tinjunya. Set, tinju lelaki tua itu berubah menjadi hantu di udara dan melihat ke arah Gao Gong. Setiap pukulan tampaknya menembus ruang, membuat ledakan suara pemecah udara. Wajah Gao Gongwang bermartabat, dan tangannya jatuh ke kepalan tangan lelaki tua itu seperti pisau tangan. Klang kang kang, tabrakan tinju dan pisau tangan mengirimkan suara pengiriman logam, dan hati semua orang di tempat kejadian bergetar hebat dengan setiap suara. Pisau tangan Gao Gongwang sangat menakutkan. Setelah setiap tabrakan, aliran udara yang mengerikan keluar dari pisau tangan, dan kemudian jatuh ke tanah, di langit-langit, dan di dinding. Aliran udara ini dengan mudah menjatuhkan cat di dinding, dan jika jatuh pada seseorang, itu akan cukup untuk merobek kulit orang tersebut. Dan aliran udara semacam ini tidak menimbulkan ancaman bagi lelaki tua yang bungkuk itu. Tubuhnya seperti tulang baja dan besi. Bahkan pisau tangan Gao Gongwang tidak dapat meninggalkan jejak, apalagi pisau tangan berenergi. Pertempuran antara keduanya mempesona, dan keputusan menang dan kalah sama cepatnya. Pria tua yang bungkuk itu seperti lautan badai, menelan Gao Gongwang dalam sekejap. Pisau tangan Gao Gongwang benar-benar tidak mampu menahan tinju lelaki tua itu. Pada akhirnya, lelaki tua itu menerobos pertahanan Gao Gongwang dan mendarat di tubuh lawan dengan pukulan berat. Kekuatan yang kuat merobek daging di tubuh Gao Gongwang. Di dalam daging, ada daging lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.